Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Vici, NPM 1022123 kelas A121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan, terutama perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tata kelola perusahaan atau corporate governance, selanjutnya disebut sebagai SIGI, merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan kewajaran dan kesetaraan. PT Bank Mandiri Persero Tbk didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Pedagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akte Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998. Di sini ada suatu kutipan mengenai tata kelola perusahaan pada Bank Mandiri, yaitu pelaksanaan tata kelola perusahaan Bank Mandiri diwujudkan dalam keselarasan dari ketiga aspek governance system, yaitu governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, melindungi para pemangku kepentingan, memberikan kontribusi positif kepada industri jasa keuangan dan pasar pada umumnya. Prinsip GCG yang dianut oleh PT Bank Mandiri yaitu yang pertama, transparansi. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti stakeholders. Yang kedua, perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perseroan, kondisi keuangan, dan non-keuangan perseroan, susunan direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Yang ketiga, yaitu kebijakan perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Lalu yang keempat, prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia perseroan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, yaitu akuntabilitas. Pertama, perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi perseroan. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban, di mana perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keduanya, perseroan sebagai good corporate citizens, peduli terhadap lingkungan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Keempat itu ada independensi, di mana perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta terbebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest. Perseroan mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir yaitu kewajaran. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Selanjutnya yaitu penilaian tata kelola self-assessment. Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri atau self-assessment terhadap penerapan tata kelola perusahaan secara individu berdasarkan POJK nomor 55 POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, di mana untuk self-assessment ini memiliki kriteria untuk menggunakannya. Dan kriteria yang digunakan oleh PT Bank Mandiri ini yaitu dalam pelaksanaan melakukan penilaian sendiri atau self-assessment, penerapan tata kelola perusahaan secara individu adalah Surat Edaran OJK nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Self-assessment ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness pelaksanaan tata kelola perusahaan yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu governance struktur, di mana penilaian governance struktur bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perseroan agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders perseroan, yang termasuk dalam struktur tata kelola perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Satuan Kerja pada perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Yang kedua, itu ada governance process, di mana penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perseroan sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders. Lalu yang ketiga yaitu governance outcome, di mana penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perseroan yang termasuk dalam governance outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Antara lain yaitu kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen, objektivitas dalam melakukan asesmen atau audit, kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh bank seperti fraud, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator. Selanjutnya yaitu pihak yang melakukan assessment. Proses penilaian sendiri atau self-assessment, penerapan tata kelola perusahaan secara individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.